Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh mengenai episode ke-10-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah melihat kemarahan Shadow ya terhadap berita dari pernikahannya Rose Oriana bersama dengan si Doem pada episode ke-9-nya kemarin, Shadow pun dengan cepat meluncur ke arah kerajaan Oriana, di mana tepat di depan gerbang masuk istana tersebut, Cheat langsung berniat untuk berlari dengan kecepatan supersoniknya untuk menghindari para penjaga yang terlihat seperti kroco sih menurut si Cheat itu sendiri kan. Tapi ya cukup merepotkan lah kalau dia itu ketahuan. Ya, entah mengapa Cheat sangat tidak ingin ya tata kerajaan Oriana itu jatuh ke tangannya si Doem. Entahlah, mungkin kalau Rose nggak jadi ratu, Cheat malah nggak bisa minjem duit nih lagi ke Rose gitu kan. Nah, saat Cheat ingin masuk ke dalam istana, Cheat tiba-tiba saja tuh dikejutkan dengan kemunculan dari si Epsilon yang menyapanya itu langsung dari belakang. Ya, memanggil Cheat dengan nama humannya ataupun nama sehari-harinya, bukan dengan gelar Lord Shadow-nya, membuat Epsilon ini tuh terlihat lebih akrab daripada biasanya. Apalagi Epsilon menawarkan Cheat untuk bisa masuk ke dalam istana dengan menyamar sebagai murid pianisnya. Oh ya, perlu diketahui kalau Oriana juga dikenal dengan kerajaan yang memiliki kultur seni yang cukup tinggi. Dan Epsilon yang merupakan pianis terkenal saat ini diundang ke dalam pesta penjamuan orang-orang penting di kerajaan Oriana. Ya, meskipun rakyatnya sedang kesusahan ya dan kelaparan gitu kan, pihak kerajaan masih bisa melakukan hal-hal mewah untuk para bangsawannya. Membanggakan sekali gitu. Nah, awalnya Cheat mengira kalau cara menyusup menjadi seorang murid pianis terkenal adalah metode penyusupan yang sangat keren banget. Dan oleh sebab itulah Cheat setuju dengan ajakannya si Epsilon. Dan tentu saja sebagai pasangan murid dan guru, berjalan sambil bergandengan adalah hal yang wajar. Ya, ini sih akal-akalannya si Epsilon gitu kan, buat bisa deket-deket sama si Cheat itu sendiri. Bahkan Epsilon dengan sengaja menempelkan dadanya kepada si Cheat itu sendiri. Namun ya, Cheat yang menganggap kalau itu hanyalah sebuah tambalan slime yang sangat tebal banget yang dilakukan sama si Epsilon untuk bisa menutupi ya bentuk tubuh aslinya, membuat Cheat ini tuh sadar bahwa ternyata kemampuan Epsilon dalam mengontrol mana ataupun mengontrol body sweet slimnya itu sangat-sangat luar biasa banget. Dan hal itu sendiri tuh dibuktikan dengan Cheat yang mengetahui kalau dadanya Epsilon itu tuh mengandung 99% slime gitu. Ya, intinya di sini Cheat itu ya memujilah kemampuan dari Epsilon yang mampu mengontrol mana dengan sangat baik di Shadow Garden itu sendiri. Oh ya, dari sini Epsilon akan dikenal dengan nama Silon ya. Ya, Silon adalah nama panggungnya si Epsilon saat menjadi seorang pianis terkenal. So, singkat cerita, Epsilon dan Cheat mulai masuk ya ke dalam istana. Namun meskipun Cheat ini tuh dikenal sebagai muridnya si Epsilon, Cheat pun tetap harus mengalami pemeriksaan, di mana hal itu sendiri itu disebabkan oleh adanya peraturan baru yang dibuat setelah adanya isu penyusupan orang ke dalam istana Oriana itu sendiri. Ya, mendengar hal tersebut, Cheat pun langsung ditinggalkan Epsilon untuk mendapatkan izin masuk. So, bagai minyak yang tersambar api, kabar mengenai si Epsilon yang memiliki murid itu mulai tersebar di sepenjuru kerajaan Oriana itu sendiri. Di mana saat Cheat berada di suatu ruangan, Cheat dipaksa untuk bermain piano untuk membuktikan kalau ia memiliki darah seni yang sangat tinggi seperti gurunya. Ya, ada aturan tak tertulis ya di kerajaan Oriana, di mana siapapun kamu, baik dari manapun ras kamu, jika kamu memiliki karya seni yang terlihat bagus, kamu akan mendapatkan perlakuan khusus di sana. Ya, benar-benar kerajaan yang menjunjung tinggi kultur dari seni budaya itu sendiri. Nah, singkat cerita, Cheat pun mulai memainkan lagu Moonlight Sonata-nya, salah satu lagu yang sangat identik dengan Cheat itu sendiri. Ya, sedikit mengingatkan kalau Cheat itu dulu waktu masih di bumi ya, itu adalah anak yang jago banget tuh dalam bermain piano. Dan sepertinya itu adalah bakat alaminya si Cheat selain melakukan hal-hal halu yang gak ketolong lagi gitu kan. Nah, saat semua orang terpukau dengan Moonlight Sonata-nya yang dimainkan sama si Cheat itu sendiri, Cheat pun mulai mendapatkan banyak apresiasi dan dukungan dari para bangsawan yang hadir di sana. Dan mulai dipercaya sebagai orang yang benar-benar adalah muridnya dari si Nyonya Silon itu sendiri. Nah, singkat cerita, Cheat pun mulai mendapatkan banyak sorotan ya, bahkan oleh Doem itu sendiri, di mana awalnya Doem mencoba untuk menanyakan nama si Cheat itu sendiri. Namun Epsilon langsung menolaknya dengan mengatakan kalau muridnya tersebut itu masih belum akan go public.
So, Cid yang hanya tertarik dengan benda di dalam sakunya si Doem lantas langsung mencurinya. Ya, skill mencurinya si Cid itu emang nggak ada duanya gitu kan. Dimana barang yang Cid ini tuh ambil adalah sebuah kotak yang berisikan cincin yang ada pada episode ke-9-nya kemarin. Ya, cincin yang nantinya akan menjadi jembatan bagi terbukanya Black Rose. Nah, Cid yang awalnya tidak mengetahui hal tersebut berniat untuk menjual cincin tersebut itu ke pasar loak untuk mendapatkan ya uang lah gitu kan untuk biaya hidup sehari-hari. Dan untuk sementara waktu cincin tersebut itu ya Cid simpan di bagian tengah dadanya si Epsilon. Benar-benar nggak kepikiran gitu kan buat nyimpen di sana gitu. Yang sebenarnya juga si Epsilon ini tuh kan ke kerajaan Oriana untuk menyelidiki mengenai rencana sekte yang berkaitan dengan cincin tersebut juga. Jadi ya kayak sekalian jalan lah gitu kan. Ya intinya salah paham terus aja lah gitu kan ceritanya gitu. Oh ya di sini Cid juga mengembalikan ya kotak cincin yang dia ambil sebelumnya ke dalam sakunya si Doem lagi karena Cid itu merasa kasihan banget tuh sama si Doem gitu kan. Ya ini MC tuh rada-rada gitu kan, isinya dicuri ya kotaknya dibalikin gitu kan. Bener-bener kurang ajar gitu kan. Oh ya, pada episode ke-10-nya nanti juga kita akan diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Margaret gitu kan. Dia tuh adalah pelayan yang ada di kerajaan Oriana, di mana dia tuh dulunya adalah pelayannya dari si Rose. Dan sekarang itu sangat membenci Rose karena ya Rose itu telah membunuh Raja Oriana itu sendiri ataupun ayahnya itu sendiri yang membuat kerajaan Oriana ini tuh mengalami kekacauan yang cukup mengerikan banget. Kelaparan di mana-mana dan kekacauan pun di mana-mana. Bahkan ya isu mengenai perang sivil pun bisa pecah kapanpun saat ini juga di kerajaan Oriana itu sendiri. Ya intinya Margaret inilah yang nantinya akan menemani dan bertanggung jawab atas Cid selama berada di kerajaan Oriana. Ya intinya Cid bakalan diikuti teruslah sama si Margaret ini itu sendiri. Nah awalnya Margaret sempat menawarkan Cid ya untuk menjadi musisi dalam naungan seorang bangsawan yang bisa membuat Cid ini tuh mendapatkan 100 juta zenin dalam waktu 1 tahun aja. Namun selain itu juga Margaret juga menawarkan kalau Cid itu mau bekerja sama dengan keluarganya, Cid bisa aja mendapatkan 5 juta zenin per tahun, tentu aja dengan akses yang lebih mudah gitu. Ya meskipun awalnya Cid ini tuh tergiur ya dengan jumlah uang yang bakalan dia dapatkan, namun tetap saja saat ini tuh Cid punya misi untuk bertemu dengan Bu Ketos. Dimana daripada membicarakan mengenai bayaran musiknya, Cid lebih tertarik kalau Margaret mau memberitahu di mana lokasi Rose ini tuh berada. Oh ya, diketahui kalau saat ini Rose dikenal sebagai sumber masalah di kerajaan Oriana ya, dimana akibat tindakannya yang kemarin kerajaan Oriana menjadi kacau balau dan kesengsaraan di mana-mana. Bahkan isu perang sivil yang bisa pecah kapanpun sangat sering terdengar. Dan oleh sebab itulah banyak orang bahkan Margaret sendiri pun sangat membenci Rose. Namun biarpun begitu Margaret tetap memberitahu lokasi Rose kepada si Cid itu sendiri. Ya saat ini Rose berada di salah satu kamar yang berada di menara tertinggi di istana Oriana itu sendiri. So mendengar hal tersebut Cid pun lantas langsung tancap gas OTW ke sana dan meninggalkan Margaret dengan gebetannya yang tiba-tiba saja itu muncul di depan si Cid itu sendiri. Iya gebetannya si Margaret itu bernama Kevin ya, salah satu kesatria yang sangat cemburu dengan kedekatannya si Cid dengan si Margaret itu sendiri. Dimana Kevin itu menganggap bahwa Margaret dan Cid itu sedang bermesra-mesraan dan menganggap bahwa Cid itu sedang mengambil Margaret dari dirinya. Namun karena Cid itu sedang buru-buru, maka apapun yang dikatakan sama si Kevin ya diiyain aja lah sama si Cid itu sendiri ya. Dibilang kayak jangan deketin Margaret, iya gitu kan. Jangan mencoba untuk mencuri Margaret dari si Kevin, iya gitu kan. Pokoknya diiyain aja gitu kan. Nah singkat cerita Cid pun sampai ya di kamarnya si Rose gitu kan, di puncak menara kerajaan Oriana, dimana ia menanyakan kepada Rose yang tiba-tiba saja itu memutuskan untuk menikah dengan si Doem yang sebelumnya itu sangat dia benci. Dan karena Rose sangat mencintai si Cid, dia pun tidak ingin Cid itu mendapatkan masalah. Rose pun mengatakan kalau ini adalah pilihannya sendiri. Ya, Rose mengatakan hal tersebut itu sambil menangis gitu kan, memahami bagaimana keadaan dari Oriana Kingdom itu sendiri yang cepat atau lambat sudah pasti akan menjadi medan perang antara Shadow Garden dan juga pihaknya dari Kultus Diabolos itu sendiri. Dan karena itulah ia merasa sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa akan hal tersebut, merasa sangat sedih banget dan tidak ingin membuat Cid ini tuh terlibat lebih jauh mengenai hal tersebut. So singkat cerita Rose mengusir Cid dari kamarnya, yang kebetulan juga saat itu Doem itu sedang menuju ke kamarnya si Rose. Dimana di sini Doem mulai memperlakukan Rose secara kasar ya. Ya, Doem tidak diizinkan Rose untuk menyentuh tubuhnya. Ya, walaupun tetap aja di sini Doem itu maksa gitu kan. So, kedatangan Doem ke kamarnya si Rose hanya ingin menyuruh Rose itu untuk mengenakan pakaian pengantin barunya yang baru aja itu siap. Dan di sisi lain, Cid yang kembali lagi ke kamar tersebut mulai menyadari akar dari masalah yang ada di kerajaan Oriana dan juga pernikahan Rose yang sangat mendadak ini. Dimana Rose dipaksa menikah dengan si Doem karena Rose ini tuh ingin Doem ini tuh tidak
tidak menyakiti ibunya si Rose itu sendiri. Dan tidak lupa Cid juga mengomentari mengenai barang-barang mewah yang ada di sana sambil berkata, "Baiklah, tenang saja rakyat Oriana, aku telah mengambil pajak kalian untukmu." Ya, ini tuh merujuk kepada perkataan Cid yang cukup sarkas banget, di mana ternyata walaupun banyak banget tuh masyarakat yang berada di kerajaan Oriana yang sedang sengsara, sedang kelaparan, tapi pihak kerajaan itu masih bisa menikmatin barang-barang mewah dan juga makanan-makanan mewah yang didapat dari hasil pajak dari masyarakatnya itu sendiri. Benar-benar kayak ya di Wakanda lah gitu kan. Ya intinya di sini itu Cid sedikit menyinggung ya bagaimana pihak kerajaan itu bisa memiliki semua barang-barang mewahnya hasil dari pajak masyarakat yang sedang kelaparan. So, semua hal itu bisa kalian lihat nanti pada episode ke-10 dari animenya Shadow Garden yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 6 Desember 2023. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Fitno lah gitu kan. Yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa nonton lewat sana. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.